Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ipal Muizar Channel. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengulas tentang toga atau tanaman obat keluarga. Mari kita simak video ini sampai selesai. Tanaman obat keluarga adalah jenis tumbuhan yang merupakan hasil budidaya rumahan, namun terbukti untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan serangan radikal bebas lainnya. Meski hasil budidaya rumahan, tumbuhan obat herbal atau sering dikenal dengan apotek hidup ini mempunyai efek yang cukup baik untuk kesehatan tubuh manusia. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat ini sudah lama dikenal untuk mengobati berbagai jenis penyakit ringan, yang salah satunya adalah penyakit ringan seperti masuk angin dan flu. Namun dengan meningkatnya penelitian mengenai macam tanaman obat yang tersedia di lingkungan kita, maka diketahui juga bahwa kemampuan dalam menyembuhkan tanaman obat juga tidak kalah dengan obat yang sudah banyak terjual di toko ataupun apotek. Tanaman obat keluarga. Pemanfaatan tumbuhan obat pada umumnya adalah terdapat pada penggunaan sebagai bahan rempah atau bumbu masakan yang mempunyai fungsi sebagai penambah rasa dan juga aroma. Sehingga jika kita kutip di sini, tanaman obat bisa berupa daun, bumbu masakan, rimpang, biji, buah, bunga, dan juga batang serta akar. Yang sering dipertanyakan adalah kenapa pemerintah selalu menggalakkan untuk menanam tanaman obat keluarga atau toga. Sebab pemerintah tersebut mengharapkan agar penduduk di Indonesia menjadi lebih mandiri tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia yang juga sangat berakibat fatal dengan efek samping yang diberikan. Oleh karena itu, tanaman apotek hidup merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk menjaga dan merawat kesehatan kita secara alami dengan tanpa adanya efek samping. Apa kelebihan tanaman obat keluarga dibanding dengan obat-obat produksi industri? Nah, pertanyaan yang singkat namun sangat memberikan inspirasi lebih buat Anda yang lagi kebingungan. Jika dilihat dari fungsi, tumbuhan obat tidak kalah. Dan jawaban yang paling sederhana adalah dengan melonjaknya dan mahalnya obat-obatan buatan pabrik. Maka kebanyakan dari kalangan masyarakat ekonomi ke bawah akan mencari sebuah alternatif untuk mendapat bahan obat, namun dengan harga yang relatif murah. Dan alasan sederhana tersebut yang sering membuat kita mencari informasi yang lebih rinci agar pengetahuan mengenai tanaman obat keluarga ini menjadi tidak setengah-setengah. Tanaman obat sendiri banyak sekali macamnya, sehingga kita dituntut untuk lebih tahu mengenai tumbuhan apa saja yang mempunyai fungsi sebagai obat dan bisa menyembuhkan penyakit. Seperti yang sudah sering kita kenal, tanaman obat terbagi dalam beberapa jenis dan beberapa manfaat juga di dalamnya. Untuk sekedar contoh, berikut ini beberapa jenis tanaman obat yang kami rangkum mulai dari manfaat akar sampai daun dan buah. Tanaman obat yang dimanfaatkan akar atau rimpangnya. Aren, yaitu obat diuretik atau peluru kencing. Alang-alang, diuretik dan juga sariawan. Bangle, yaitu obat sakit kepala, nyeri perut dan susah BAB. Jahe, menghangatkan tubuh dan mengobati masuk angin. Kencur, penambah selera makan, obat batuk dan peluruh keringat. Kunyit, diare, masuk angin dan kejang-kejang. Lempuyang, pelangsing alami, diare dan disentri. Lengkuas, menyembuhkan penyakit kulit dan antibakteri. Temu giring, obat pelangsing dan mengeluarkan cacing. Temulawak, mengatasi mah, diare dan penambah selera makan. Temu ireng atau hitam, menambah selera makan. Obat cacing dan mengobati letih dan lesu. Pepaya, obat cacing. Pule pandak, mengurangi tekanan darah tinggi. Tanaman obat yang dimanfaatkan batangnya. Brotowali, yaitu obat demam, diabetes dan cacingan. Dadap ayam, obat asma dan sakit tenggorokan. Delima, obat anti cacing pita. Jeruk nipis, antiseptik, sariawan dan obat kumur. Kayu manis, obat batuk, rematik dan sesak napas. Kemukus, obat anti radang atau pembekakan pada lendir saluran kemih.
Pulasari obat kembung dan masuk angin. Tanaman obat yang dimanfaatkan daunnya: daun sirih obat batuk dan antiseptik, daun pepaya demam dan disentri, daun kumis kucing diuretik atau peluru kencing, daun jambu biji obat diare atau mencret, daun kemuning obat diare dan disentri, daun pacar Cina batuk, bisul dan perut kembung, daun murbei bersifat diuretik, daun saga batuk, sakit tenggorokan dan sariawan, daun randu diare dan obat kumur, daun landep rematik dan nyeri pada otot dan siku. Tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya: cabai obat gosok, rematik dan masuk angin, belimbing batuk, sesak napas dan mengeluarkan dahak, jeruk nipis demam, batuk dan sariawan, kapulaga emah dan kembung, kemukus obat radang atau pembengkakan saluran kandung kemih, ketumbar obat anti kembung, mengkudu diuretik obat batuk dan menurunkan tekanan darah. Tanaman obat yang dimanfaatkan bijinya: jamlang diabetes dan diare, kecubung bisul dan asma atau sesak napas, kedaung sakit perut dan diare, pala kembung dan melancarkan sistem pencernaan, inang obat cacingan, diare dan disentri. Nah, jika Anda sudah mengetahui beberapa manfaat dan khasiat tanaman obat di atas, pasti sudah bisa mengoreksi sendiri yang mana saja tumbuhan yang sekiranya bisa Anda tanam di pekarangan rumah Anda. Dengan memanfaatkan tanah kosong tersebut, maka tidak ada namanya tanah mubazir. Sebab selain membantu dalam membuat cadangan obat herbal alami, hal itu juga bisa menjadi nilai ekonomi dalam kehidupan Anda. Dari segi lain, Anda juga tidak perlu bingung untuk mencari bumbu rempah, sebab semuanya sudah tersedia pada kebun atau pekarangan Anda. Nah, itu hanya sedikit keterangan mengenai tanaman obat keluarga yang mungkin berguna bagi Anda. Sekian untuk kali ini, semoga di lain waktu kita bisa berbagi kembali dengan bahasan yang lebih bermanfaat dan membantu untuk menjawab semua keingintahuan Anda mengenai tumbuhan obat herbal yang sebenarnya ada di sekitar kita. Selamat menonton dan jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.